latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Puan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Pangeran Mangkubumi tidak membiarkan Patih Tondonegoro yang membabat banyak prajurit Mataram hingga tewas di medan pertempuran. Pangeran Mangkubumi mengamuk bagaikan banteng ketato. Kini ia membabatkan pedangnya dan Patih Tondonegoro menangkisnya. Mereka menyabetkan pedangnya ke kanan, ke kiri, ke samping dan ke atas. Mereka saling ingin membunuh dan akhirnya pedang mereka pun berbenturan hebat sekali hingga menimbulkan percikan-percikan api yang sangat mengerikan. Mereka saling dorong-mendorong menahan dengan pedang yang tajam. Pedang itu berkilat-kilat saling menggores. Mata mereka saling melotot dan menggeram bagaikan binatang-binatang yang ingin mengadu kekuatan mereka. Tondonegoro dan Pangeran Mangkubumi saling menyabetkan pedang mereka. Mereka mengamuk sekali, mengamuk bagaikan binatang-binatang yang ingin merubuhkan lawan mereka. Keredepan pedang-pedang tajam pun nampak menyilaukan mata, semakin cepat dan tinggal kelebat-kelebat putih yang saling berbenturan. Percikan-percikan api pun makin mengerikan dipandang mata, hingga pada akhirnya pedang Pangeran Mangkubumi membabat pedang pendek yang kedua milik Patih Tondonegoro. Dan apa yang terjadi? Musuh bersama Sandua Radio 91. Aku akan membunuhmu, Tondonegoro. Kau sungguh tidak berterima kasih diberikan kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekarang bersiap-siaplah. Maut telah menantimu. Mangkubumi, Mangkubumi, kau lupa padaku. Aku tidak akan pernah melupakan setiap orang yang pernah berjasa kepadaku. Aku juga tidak akan pernah melupakan hutang budiku pada orang lain. Demikian juga terhadapmu, Tondonegoro. Kita sama-sama pernah mengabdi di Mataram. Dan sekarang, kau ingin menjadi perampok. Sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Pedang ini akan mencabik-cabik lehermu. Pedang Pangeran Mangkubumi yang tajam sekali itu pun akhirnya membabat leher Patih Tondonegoro. Lelaki tua pepatih pertama di istana Kadipaten Demak Bintoro itu akhirnya meregang nyawa. Kepalanya menggelinding di tanah dan darah pun muncrat dari lehernya yang terpotong. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Pangeran Mangkubumi memandang dengan jijik, lalu menyepak mayatnya hingga roboh di tanah. Aku tidak akan membiarkan pemberontak-pemberontak negara bernapas di bumi Mataram. Kau telah kembali ke alam maut, Tondonegoro. Dan aku akan mengejar orang-orangmu. Siapapun yang ada di belakangmu akan kunyahkan. Pangeran ketiwasan. Ada apa, Paman Genting? Ketiwasan, Kanjeng Pangeran, ketiwasan. Kakang Tondonegoro tewas di medan peperangan. Apa, Paman? Kakang Tondonegoro tewas di medan pertempuran, Kanjeng Pangeran. Biadab! Paman Gending, tolong panggilkan Paman Panjer supaya membantu kita. Kirim utusan kepada Paman Giri agar membantu Demak Bintoro. Cepat, Paman.
Aku sendiri yang akan memimpinnya. Tak ada jalan lain, Pangeran. Jika Kanjeng Pangeran Puger sudi turun ke medan laga, baiklah. Saya tidak bisa menahan lagi. Kita memang bisa memukul mundur para prajurit Mataram di Tambak Uwos, tetapi orang-orang kita pun banyak yang tewas di medan laga. Sudah cepat, kirimkan prajurit-prajurit kita yang terpercaya untuk menuju ke Bukit Giri. Aku mohon bantuan Paman Giri dan Paman Panjer. Tolong Paman, cepat lakukan. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Saya akan segera mengutus prajurit pilihan untuk menuju ke Bukit Giri. Sungsang, Hamba Kanjeng Patih. kau minta kau segera ke Bukit Giri menemui Kanjeng Sunan Giri Masih untuk bersama memberikan bantuan Sandiwara kepada Duo Demak Bintoro. 91. Katakan, Kanjeng Pangeran Puger yang menghendakinya. Cepat, lakukan sekarang juga, Sungsang. Hamba Kanjeng Patih. Hamba akan segera ke Giri. Sungsang prajurit pilihan dari Kadipaten Demak Bintoro itu pun menghaturkan sembah di hadapan Pangeran Puger dan Patih Gending. Dia merangkak mundur sebelum akhirnya meninggalkan Paseban. Sementara Patih Gending dan Pangeran Puger hanya bisa saling pandang dengan menahan napas, lalu menghempaskannya seperti mengeluarkan dengus amarah. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Kita pasti akan menang. Banyak prajurit Mataram yang telah terbunuh. Jangan khawatir. Tidak khawatir bagaimana, Paman. Kalau Paman Tondonegoro saja sudah tewas di medan pertempuran, artinya yang kita hadapi makin berat, Paman. Iya, kita harus maju. Maju lagi, Paman. Dan ku minta tak seorang pun yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sendiri akan turun di medan laga. Banyak panglima Mataram yang telah tewas di tangan hamba. Kanjeng Pangeran jangan khawatir. Percayalah, pasukan Demak Bintoro telah sampai di Jatisari, sampai di Tambak Ubos dan daerah sekelilingnya. Kita sebentar lagi akan sampai di Prambanan. Dan tak lama lagi kita pun sampai di Mataram. Kita akan menggulingkan kota Raja Mataram dan Kanjeng Pangeran yang akan duduk di singgasana. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Tetapi Dimas Jolang nampaknya semakin banyak mengirim pasukan. Hamba telah menahannya. Masih bersama Mereka tidak Sandiwara bisa Duo menembus 91. benteng pertahanan Demak Bintoro, Kanjeng Pangeran. Percayalah, percayalah. Jangan khawatir. Kita pasti akan menang. Pangeran Puger hanya diam, lalu meninggalkan Patih Gending. Dan tak lama kemudian, Pangeran Puger telah mengenakan busana peperangan. Ia kini mengenakan pakaian prajurit, nampak gagah berani. Istrinya tidak bisa berkata apa-apa selain membiarkannya. Patih Gending tersenyum. Dia menyambut kehadiran Pangeran Puger yang ingin ke medan peperangan dengan hati lapang. Seorang yang gagah, prajurit yang perkasa, memang tidak akan membiarkan orang-orangnya turun sendiri ke medan peperangan. Kanjeng Pangeran Puger memang mengetahui hati dan pikiran anak-anak buahnya. Baiklah, mari Kanjeng Pangeran, kita pergi bersama-sama. Kang Mas Puger. Nimas Larasati, ku minta kau tidak bersedih. Aku akan pergi ke medan peperangan dan aku akan memenangkan pertarungan ini. Tapi Kang Mas, Paman Tondonegoro telah tewas. Kang Mas jangan pergi. Jangan, Kang Mas. Gusti Putri jangan keberatan. Percayalah, kita pasti akan menang. Kita akan keluar sebagai pemenang, Kanjeng Putri. Jangan khawatir. Tapi Paman, Masih kalau bersama Paman Sandiwara Duo Tondonegoro telah 91. tiada, Kang Mas Puger, kau akhirnya turun juga ke medan peperangan. Sudahlah Nimas, kau jangan bersedih. Doakanlah agar apa yang disampaikan Paman Gending benar-benar menjadi kenyataan. Kalau kita menang Nimas, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Jangan bersedih Nimas. Oh, Kang Aku pergi dulu. Kang Mas, Kang Mas Puger.
Puger. Pangeran Puger akhirnya meninggalkan Larasati yang menangis. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tetap berjalan melangkah di samping Patih Gending. Pangeran Puger memang gagah perkasa, tinggi besar dan berwibawa. Tetapi di bawah pengaruh Patih Gending, dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia tidak memperhitungkan bahwa Mataram adalah kerajaan besar yang memiliki ribuan prajurit. Sementara itu, di istana Mataram pun terjadi ketegangan yang makin memuncak. Seluruh kerabat istana dikumpulkan, seluruh pangeran berhimpun di dalam ruang pribadi Panembahan Nyokrawati. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Jumina, Brangti dan Brangsi. Aku akan tetap melangkah dan aku akan berada di depan kalian. Dan kuminta, Kang Mas Joyorogo langsung menuju ke Demak. Berikan peringatan pada Kang Mas Puger yang terakhir. Kalau ia tidak menarik mundur pasukannya, maka ia ada di tangan kita. Aku sendiri yang akan memimpin penangkapannya. Ingat, Kang Mas semua boleh menangkap dan membunuh orang-orang Kang Mas Puger Kajuron. Tetapi jangan sampai menyentuh Kang Mas Kajuron. Kita harus bisa menangkapnya hidup-hidup. Aku sudah berkali-kali memperingatkannya, Adimas Jolang. Tetapi Adimas Prabu sendiri tahu, kalau Kang Mas Kajuron memang keras kepala. Biarlah, aku akan sekali lagi mengingatkannya. Perlu kalian ketahui semuanya, bahwa aku telah menyerahkan daerah utara Istana Mataram ini kepada Kang Mas Puger. Buktinya, Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi yang menandatangani surat kuasa itu. Aku relakan Mataram bagian utara, ia perintah dan ia kuasai. Tetapi kalian semua harus tahu, bahwa Kang Mas Kajuron menginginkan singgasana Mataram. Sebetulnya aku tidak keberatan menyerahkannya. Tetapi demi Mataram, demi keluarga besar Mataram, demi seluruh rakyat Mataram dan keadilan dan kebenaran, maka kita harus tetap menegakkan hukum yang ada di Istana Mataram ini. Kita harus menjaga kelestarian apa yang telah dirintis oleh nenek moyang kita. Baiklah, kita semua turun ke medan perang. Eyang Mondoroko, Angger Prabu Cucu. saya mohon restu Eyang. Kami akan turun ke medan pertempuran. Nimas Brangti dan Nimas Brangsi, Kami Kang Mas Jolang. mohon doa restu kalian. Iya Kang Mas Prabu. Kalian kuminta tetap berada di dalam istana. Jangan kemana-mana. Iya Kang Mas Prabu. Angger Cucuku, Eyang tidak akan membiarkanmu turun ke medan laga. Eyang akan menyertaimu. Ketahuilah, Ger Prabu Cucuku, kita tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat lalim dan memberontak terhadap Mataram. Eyang masih kuat mengangkat pedang dan tombak. Eyang masih bisa berlari dan Eyang pun akan turun berada di depan kalian. Kalau aku tidak dapat menangkap Kajuron, jangan panggil aku Mondoroko. Pedang ini menjadi saksi dan aku akan meringkusnya. Akan meringkus Kajuron seperti menangkap maling. Adipati Mondoroko memandang pada cucu-cucunya. Matanya berapi-api, giginya gemeretak menahan amarah karena menghadapi pemberontakan Puger Kajuron yang telah mendapatkan kekuasaan di Demak Bintoro. Panembahan Nyokrawati dan saudara-saudaranya pun segera bersiap-siap untuk menuju ke medan laga. Brangti dan Brangsi, kedua putri Senopati pun saling berpandangan. Mereka menghaturkan sembah pada kakaknya dengan hati sedih sekali. Mataram banjir darah dan prahara kian membara. Ku minta Brangti dan Brangsi
tetap berada di dalam istana. Iya, Kang Mas Prabu. Saya sendiri akan turun ke medan laga. Dan ku minta Kang Mas Joyoroko dan Kang Mas Jumina bisa mendahului saya. Demikian pula dengan Kang Mas Purboyo dan Kang Mas Pringgoloyo. Peringatkan pada Kang Mas Kajuron agar ia menarik diri. Kalau tidak, apa boleh buat? Kita mesti bertindak lebih keras lagi. Tapi Kang Mas Prabu, Kang Mas harus tetap memegang janji. Jangan sampai membunuh Kang Mas Puger Kajuron. Benar, Kang Mas Prabu. Jangan sampai Kang Mas Prabu menurunkan tangan besi. Kalau bisa, tangkaplah Kang Mas Kajuron hidup-hidup. Semua itu akan tergantung dari keadaan nanti, Nimas Brangti. Nimas Brangsi, terima kasih atas pendapatmu. Adimas Temboko, dan kau Adimas Kedawung. Iya, Kang Mas Prabu. Ku minta kalian berdua Masih tidak jauh bersama dari Sandiwara tempatku. Radio 91. Dan kumohon, Paman Singosari dan Paman Indronoto sudi menemani saya. Saya Anggir Prabu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kita tidak bisa membiarkan Kang Mas Puger Kejuron seenaknya sendiri. Kang Mas Purboyo, Saya Adimas Prabu. seperti semula, silahkan berangkat lebih dahulu dengan Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Jumina, dan Kang Mas Joyoroko. Ku minta segera menemui Kang Mas Puger Kajuron agar ia memikirkan apa yang dilakukannya terhadap Mataram. Iya, Adimas Prabu. Kami segera berangkat. Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Juminah, dan Pangeran Joyorogo segera pergi mendahului kepergian Sang Prabu menuju ke Demak Bintoro. Mereka ditugaskan khusus untuk menemui Pangeran Puger yang benar-benar telah mbalelo terhadap Mataram. Kanjeng Sinuwun, semua ini harus segera kita laksanakan. Dan hamba menginginkan Kanjeng Sinuwun berada di depan, agar semuanya Masih tahu bahwa bersama Mataram Sandiwara tidak Radio main-main. 91. Benar, Kanjeng Sinuwun. Hamba setuju sekali. Kita harus membawa banyak prajurit. Paman Singosari dan Paman Indronoto, Hamba Kanjeng Sinuwun. tentang prajurit yang akan kita bawa ke Demak Bintoro janganlah khawatir. Eyang Mondoroko telah menyiapkan semuanya. Sudah saya siapkan 10.000 prajurit khusus untuk menyertai Angger Prabu cucuku. Terima kasih Eyang Mondoroko. Kita bisa langsung berangkat. Maka demikianlah, pada hari itu juga Sang Prabu mengerahkan 10.000 prajurit menyerbu ke Demak Bintoro serta pamannya, yaitu Pangeran Singosari, juga Pangeran Indronoto, seorang pejabat tinggi dari Demak Bintoro yang telah menjadi seorang pemuka, di mana ia adalah panglima penombak yang luar biasa. Sementara itu, di Demak Bintoro telah terjadi gerakan besar yang sulit dikendalikan oleh Pangeran Mangkubumi. Banyak prajurit Mataram yang tewas di medan laga. Kanjeng Pangeran, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, Paman Gending? Menurut laporan seorang prajurit, ada sebuah kapal besar yang mendarat di pelabuhan Jepara. Lalu bagaimana dengan kapal itu? Kapal dari manakah? Hamba Kanjeng Pangeran, kapal itu datang dari negeri Belanda. Ia dipimpin oleh Laksamana Jacob van Heemskerk. Laksamana Jacob van Heemskerk? Lalu di mana mereka? Apakah mereka telah mendarat dan naik? Untuk sementara mereka kami tahan di Teluk Jepara dan mereka akan segera kembali. Apa perlunya mereka kemari, Paman Gending? Di tengah kemelut peperangan seperti ini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang asing mendarat di sini. Dan aku tidak suka hal itu. Oh, Kanjeng Pangeran, jangan seperti itu. Ini adalah kesempatan emas. Kita bisa menggunakan mereka, Kanjeng Pangeran. Apa maksudmu, Paman Gending? Serahkanlah semuanya ini pada hamba. Hamba yang akan menerima. Masakan Kanjeng Pangeran balas niat hamba ini. Apa yang kau inginkan, Paman Gending? Hamba sendiri yang akan menyambut orang-orang dari Belanda itu. Sebab mereka ini pasti membawa senjata-senjata ampuh, Kanjeng Pangeran. Setidak-tidaknya mereka pasti punya meriam, punya banyak bedil. Meriam, bedil, senapan yang kau maksud, Paman Gending? Benar-benar, Kanjeng Pangeran. Hamba akan menunjukkan kepada mereka sikap yang ramah dan kita harus menerimanya sebaik-baik mungkin. Setelah kita bisa membujuknya,
maka kita akan mendapatkan bantuan yang luar biasa. Nah, kita bisa menggebuk Mataram lebih dahsyat lagi. Bukankah Kanjeng Pangeran melihat sendiri banyak prajurit Mataram yang terbunuh? Ya, kuizinkan kau menerima mereka. Tetapi ingat, aku tidak menginginkan mereka mengganggu tujuan dan rencana-rencana kita, Paman. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba yang akan menghadapi mereka. Setelah melaporkan apa yang terjadi, Patih Gending disertai ratusan prajurit segera menuju ke Teluk Jepara. Mereka menyambut kehadiran kapal asing yang telah mendarat di sana. Patih Gending sendiri yang menghadapi mereka. Orang-orang Belanda yang mendarat di Teluk Jepara itu segera menemuinya. Orang-orang Belanda itu dipimpin oleh Jacob van Heemskerk. Selamat datang, Tuan Jacob van Heemskerk. Selamat datang di negeri Nuswantara ini. Terima kasih Tuan Gending. Terima kasih atas penyambutan yang ramah dari orang-orang Nuswantara ini. Silakan Tuan Jacob van Heemskerk. Mari kita bicara-bicara di lobi bandar sana. Mari silakan. Patih Gending membawa laksamana Belanda itu menuju ke sebuah lobi di bandar Jepara. Sungguh indah Nuswantara ini. Dan apa yang diberitakan oleh teman-teman sungguh luar biasa. Dan sekarang aku sendiri menyaksikannya, Tuan Gending. Ya, Tuan Jacob. Saya kesini membawa banyak anak buah dan tidak semuanya turun di sini. Iya, Tuan. Saya telah menghitungnya. Yang turun ada 19 orang. Biarkanlah saya yang mengurusnya. Tetapi... Ada apa, Tuan Gending? Tuan Patih nampaknya merahasiakan sesuatu di depan saya. Begini, Tuan Jacob. Kami terus terang senang sekali menerima kehadiran tuan-tuan. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf. Karena kami tidak bisa mengajak tuan-tuan ke istana. Kami hanya bisa menerima tuan-tuan di bandara ini. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami cukup senang diterima dengan baik oleh pemerintah damai. Tuan-tuan, saya lihat membawa sesuatu yang berarti. Perkenankanlah saya mohon agar saya memeriksa kapal tuan. Oh, silakan Tuan. Silakan Tuan memeriksa kapal saya dan memeriksa isinya. Nah, silakan Tuan, silakan. Patih Gending disertai Jacob van Heemskerk akhirnya pergi ke geladak kapal dan memeriksa seluruh isi kapal itu. Setelah mengetahui isinya, Patih Gending tersenyum dan senang sekali. Di atas kapal itu, dia membujuk Jacob van Heemskerk. Bagus sekali, Tuan. Saya melihat seperangkat senjata yang ada di sini. Banyak bedil dan meriam yang Tuan bawa. Bagaimana seandainya saya menginginkan senjata-senjata itu? Sebab Tuan sendiri ketahui, kami sendiri membutuhkan senjata-senjata itu. Bagaimana, Tuan? Kalau itu yang Tuan inginkan, maka perkenankanlah saya juga mengajukan satu usulan. Oh, tentu, Tuan Jacob. Silakan. Apa yang Tuan inginkan dari saya, kami akan menyediakan sesuai dengan apa yang Tuan berikan, tentu saja. Saya menginginkan 96 orang Jawa dan barang-barang seharga 1.400 sampai 1.800 real. Yang kemudian dapat saya kuasai untuk membantu pelayaran kami
untuk menjalankan perdagangan di sini. Dan sebagai imbalannya saya akan memberikan banyak senapan dan meriam buat tuan di Damak. 96 orang Jawa dan barang-barang seharga 1.800 real. Benar tuan, benar. Bagaimana? Gampang. Patih Gending menyetujui usul Jacob van Heemskerk yang meminta 96 orang Jawa dan barang-barang lainnya seharga 1.800 real dengan penukaran senjata api buatan Belanda. Jacob van Heemskerk nampak senang sekali karena diperlakukan begitu ramah oleh orang-orang Demak. Ia memanggil beberapa anak buahnya agar mendekat kepadanya. Andrian, kemarilah. Dan kau, Aren van Helsik? Ya, Tuan Laksamana. Saya Tuan Laksamana. Tolong agar semua anak buahmu menurunkan semua senjata api yang diinginkan oleh Tuan Patih Gending. Silakan cepatlah. Oh ya, Tuan Laksamana. Jangan ada yang kelewatan apa yang diinginkan Tuan Patih. Oh baik, Tuan Laksamana. Oh, kita turunkan ke darat, Tuan. Iya. Turunkan ke darat dan serahkan pada Tuanku Patih Gending. Terima kasih. Anak-anak buah Jacob van Heemskerk segera menurunkan berpeti-peti senapan dan senjata api lainnya diserahkan kepada Patih Gending. Dengan menyipitkan mata pada prajurit-prajurit bawahannya, Patih Gending memberikan isyarat agar mereka mendekat. Semua telah saya turunkan, Tuan Patih Gending. Dan sekarang saya minta 96 orang Jawa agar mau ikut saya, membantu saya. Bagaimana pula ini, Tuan? Jangan tergesa-gesa, Tuan. Silakan tuan-tuan tenang saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya sungguh tidak mengerti mengapa Tuan tertawa-tawa dan memanggil orang-orang Tuan. Tidak akan terjadi apa-apa, Tuan. Tidak akan terjadi apa-apa. Silakan Tuan tenang saja. Mengenai 96 orang, anak buah saya akan menanganinya. Saya sungguh tidak mengerti dengan apa yang Tuan inginkan. Mengapa bisa begini? Prajurit, tangkap! Jacob van Heemskerk sungguh tidak menyangka apa yang terjadi padanya. Prajurit-prajurit anak buah Patih Gending segera menangkap 19 anak buahnya. Bahkan ia diperlakukan begitu kasar oleh orang-orang Patih Gending. Tuan Patih Gending menangkap anak buah saya. Oh, tidak apa-apa, Tuan. Tidak apa-apa. Anggap saja semua ini hanya mimpi buruk Tuan di negeri ini. Tuan bisa segera meninggalkan tempat kami. Cepat! Tuan telah menipu saya. Tuan penjahat. Tidak ada yang menipu Tuan. Tuan hanya bermimpi buruk. Silakan pergi, Tuan. Atau... Masih bersama Sandiwara Duo 91. Kepala Tuan menggelinding di geladak. Saya tidak bisa menerima hal ini, Tuan Patih Gending. Tuan Patih Gending sudah saya percaya. Sudah saya berikan senjata banyak. Tetapi Tuan menangkap anak buah saya dan Tuan mengusir saya seperti anjing, ha? Vervelen? Jangan bicara macam-macam di depan saya. Kalau Tuan tidak ingin mati di mata pedang saya. Prajurit, tangkap dan usir dia. Seluruh anak buahnya harus kalian tahan dan jebloskan ke dalam penjara. Penjara air. Hamba Kanjeng Patih. Oh my God. Apa pula ini? Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Terima kasih atas bantuan Tuan. Senjata api yang telah Tuan berikan kepada kami sangat berguna untuk mempertahankan Demak Bintoro terhadap kemurkaan Mataram.
demikianlah, Jacob van Heemskerk tidak mampu berbuat apa-apa selain menyerahkan nasibnya pada tipu daya Patih Gending. Ia segera meninggalkan Teluk Jepara dan berlayar menyusuri pantai Jepara menuju ke Gresik. Sedangkan 19 anak buahnya telah menjadi tawanan orang-orang Patih Gending. Mereka ditawan di Demak Bintoro, disekap dalam tahanan berair. Kau pintar sekali, Paman. Kau tidak rugi sedikit pun. Dan kau telah mendapatkan seluruh senjata api yang mereka miliki. Mana mungkin hamba diperlakukan bodoh oleh orang-orang bule itu. Hamba tidak akan membiarkan mereka seenaknya di bumi Demak Bintoro. Dan kita akan berada di atas angin, Tuan. Orang-orang Mataram akan mampus di tangan kita. Senjata api ini akan memberikan banyak manfaat buat kita. Tapi Paman Gending, kita harus memberikan perlawanan yang lebih mantap. Di mana kulihat orang-orang Mataram menyebar bagaikan lebah yang sedang bubar. Mereka mengerahkan ribuan prajurit. Dan kita bisa terdesak, Paman. Jangan khawatir, jangan khawatir. Hamba telah membawa bantuan dari Surabaya 1.500 orang yang terlatih. Semua itu diperbantukan oleh Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri telah membantu kita dan berpihak pada kita, Kanjeng Pangeran. Jadi, Paman Panjar telah berhasil membawa bala bantuan? Benar, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tak perlu khawatir. Dan kita akan menggebuk Mataram dengan ini. Oh, dahsyat sekali senjata ini. Iya. Sekali tembakan meriam ini bisa menghancurkan 100 orang sekaligus. Apabila mereka menggerombol, maka tamatlah riwayat mereka. Joyorogo, mengapa kau kesini? Kau mau membantuku? Kang Mas Puger Kajuron, ku minta kau hati-hati. Adimas Prabu telah menuju kemari dengan 10.000 prajurit. Apa? Apa Adimas? Adimas Jolang membawa 10.000 prajurit menuju kemari. Dan aku sendiri disuruh memperingatkanmu agar kau menarik kembali pasukanmu dari Tambak Uwos. Sebetulnya kau diberikan kekuasaan untuk menguasai daerah utara wilayah Mataram. Itu apabila kau menginginkannya. Tetapi katanya kau 4 kali diundang dan tak mau hadir di istana. Aku tidak akan sudi merunduk-runduk di depan Jolang, Adimas Joyorogo. Aku tidak sudi menjadi tuntukannya. Aku tidak sudi menjadi bawahannya sebelum ia menyerahkan tahta Mataram kepadaku. Aku tidak sudi berbaik hati kepadanya. Dan sekarang ia menyuruhku agar aku datang ke Mataram dan menjilat ludahnya. Begitu, ia tidak akan pernah terjadi. Kau sendiri bagaimana, Adimas Joyorogo? Berpihak kepadaku atau kau membelanya? Kau jangan berbicara seperti itu, Kang Mas Puger. Ketahuilah, aku kesini mendapat tugas pula sebagai seorang prajurit. Tetapi aku kurang enak kepadamu. Aku ingin agar kau segera menarik diri sebelum Mataram menghancurkan. Terus terang, Kang Mas. Aku pun berpihak kepadamu. Tetapi aku tidak bisa untuk membantumu. Sebab keadaannya gawat sekali, Kang Mas. Aku ngeri sekali melihat kemarahan Pak Lik Mangkubumi, Eyang Mondoroko, Pak Lik Singosari, dan Panglima-Panglima Perang Mataram yang begitu ganas membunuh orang-orangmu. Tetapi mereka telah terpukul mundur oleh orang-orang Demak Bintoro, Kanjeng Pangeran Joyorogo. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan tetap ada di atas angin dan kami akan mengalahkan Mataram. Benar, Paman Gending. Itu adalah harapan dan impian bagi Paman. Tetapi aku bicara pada kenyataan pada saat ini. Kenyataan di mana orang-orang Mataram begitu ganas dan buas membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka. Banyak sekali prajurit Demak Bintoro yang tewas di mata pedang. Apakah Paman Gending menutup mata akan hal ini? Kanjeng Pangeran Joyorogo, semua ada di tangan hamba. Dan hamba sendiri yang turun tangan ke medan laga. Dan Demak Bintoro tidak akan pernah kalah terhadap Mataram. Lihatlah, kami telah memiliki senjata api yang hebat dan luar biasa. Kami bisa mengalahkan Mataram. Harapan dan impian Paman Gending memang bagus sekali.
Dan saya pun tahu kekuatan Demak Bintoro yang memang luar biasa. Tetapi Mataram bukanlah musuh yang sepadan dengan Demak Bintoro. Seluruh wilayah bawaan Mataram telah dikerahkan untuk menggempur Demak Bintoro. Sebentar lagi mereka akan sampai di sini. Kalau Kang Mas Puger dan Paman Gending tetap melanjutkan rencana semula, saya tidak tahu. Tetapi aku telah berbaik hati kepadamu, Kang Mas Puger, supaya peringatan ini kau dengarkan baik-baik. Terima kasih atas perhatianmu kepadaku, Adimas Joyorogo. Tetapi ketahuilah, aku tidak akan pernah mengikuti apa yang diinginkan orang-orang pikun. Puger akan tetap menunjukkan kepada mereka bahwa Puger masih bisa menggigit dan Puger masih memiliki taring. Puger juga bisa memimpin dan kau boleh menjadi penontonnya. Atau kau boleh juga menjadi musuhku. Kang Mas Puger, sekali lagi kuperingatkan, bukannya aku benci kepadamu, tetapi demi keselamatanmu, demi masa depanmu, Kang Mas Puger, tariklah mundur pasukanmu. Bala tentara Mataram mengerikan. Kalau kau memang sudah kuat, tetapi jumlah bala tentaramu jauh kalah besar, aku sendiri kiris melihatnya. Dan aku menjadi salah. Serba salah, Kang Mas Puger. Joyorogo, pergilah dari depanku. Aku akan tetap melangkah. Lihatlah, aku membawa 5.000 pasukan. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang akan menggempur Mataram. Pangeran Joyorogo tidak bisa memperingatkan lagi Pangeran Puger yang sangat marah dan berapi-api. Pangeran Joyorogo akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan kakaknya dengan hati ciut. Lebih-lebih Patih Gending memperhatikannya seperti melihat anjing kurapan. Patih Gending tersenyum sinis dan dingin sekali sambil mengacung-acungkan senjata api. Joyorogo, kalau kau ingin ikut campur dalam masalah ini, aku pun tega menyembelihmu. Aku tidak kecil lagi. Aku bukanlah bocah kemarin sore. Kalau Jolang saja bisa dipercaya sebagai seorang sultan, apalagi aku yang jauh lebih tua, jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dia. Aku sungguh tidak terima dengan keadaan seperti itu. Dan kau tidak perlu ikut campur, Joyorogo. Kang Mas Puger, bukannya aku tidak mau tahu masalahmu. Berkali-kali aku katakan kepadamu, aku simpati kepadamu, Kang Mas. Aku mendukungmu. Aku mengerti apa yang kau harapkan dan yang kau inginkan. Tetapi kita tidak boleh memicingkan mata kita. Pemerintah Mataram memiliki bala tentara yang berlaksa-laksa. Dan kau akan berjuang dengan hanya 5.000 prajurit. Kau jangan meremehkanku, Joyorogo. Pergilah kau dari sini. Baiklah kalau begitu, Kang Mas. Maafkanlah aku apabila saat ini aku turut berada di benteng Mataram. Dan jangan menyesal apabila kau mampus di tanganku. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Joyorogo dari Mataram yang dipimpinnya melawan Pangeran Puger dan pengikut-pengikutnya. Pertumpahan darah pun terjadi di antara saudara. Dan peperangan makin memuncak. Kedua belah pihak banyak yang menjadi korban. Pangeran Joyorogo melarikan kudanya dan meninggalkan medan pertempuran untuk menemui Raden Mas Jolang. Bagaimana Kang Mas Joyorogo? Ketewasan Dimas Prabu. 100 prajurit telah tewas di medan peperangan. Kang Mas Puger nampaknya memang ingin memisahkan diri dari Mataram. Dan ia yang menginginkan tahtamu. Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus cepat menindaknya. Dan aku tidak akan membiarkan begitu saja. Kang Mas Puger sudah tidak bisa diperingatkan lagi. Apa boleh buat? Tetapi kumohon jangan sampai dia terbunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ia memiliki banyak prajurit, Dimas Prabu. Aku sendiri tak berani menghadapinya. Aku tak bisa menghadapinya seorang diri. Prajurit-prajurit Demak Bintoro cukup terlatih dan nampaknya ia memiliki niat yang kuat untuk keluar sebagai pemenang. Ya. Kalau saat ini dia boleh memiliki rencana dan keinginan seperti itu. Baik. Semuanya akan tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang Demak Bintoro di bawah pimpinan Adipati Panjar, Patih Gending, dan Pangeran Puger terus merangsek menuju ke selatan. Banyak pasukan yang tewas. Orang-orang Mataram kewalahan menghadapi keganasan prajurit-prajurit Demak Bintoro. Pertempuran menjadi berlarut-larut. Bila malam tiba, mereka menghentikan pertempuran dan dilanjutkan pada pagi harinya.
Sementara itu, kita kembali mengikuti perjalanan Jacob van Heemskerk, seorang laksamana Belanda yang tertipu oleh tipu muslihat Patih Gending. Ia kini telah sampai di Surabaya menghadap Sunan Giri. Kan Tuan Yakob. Satu kata raja sudah cukup. Karena orang-orang Dama sangat bergantung padamu. Dan saya mohon agar Tuan sudi membantu saya. Saya menghadapi kesulitan, Tuan. Apa yang dapat saya bantu, Tuan Yakob? Tuan, saya menghadapi kesulitan. Orang-orang saya ditahan oleh orang Dama. Saya mohon kiranya Tuan sudi membebaskan anak buah saya sejumlah 19 orang. Tuan. Anak buah Tuan ditahan di Demak? Iya, Tuan Giri. Sebanyak 19 anak buah saya telah ditahan dan harta benda dirampasnya. Itu orang bernama Patih Gending. Saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Sebab bagaimanapun juga Tuan sendiri tahu, Tuan mendarat pada tempat yang salah. Pada saat ini, Demak menghadapi prahara besar, di mana mereka menghadapi bala tentara Mataram yang tidak kecil. Beberapa waktu yang lalu, Raja Demak memberitahukan hal ini pada saya. Jadi saya mengerti apabila mereka cukup hati-hati menghadapi orang-orang seperti Tuan. Tuan Laksamana hendaknya memahami hal ini. Tetapi Tuan Giri hendaknya sudi menolong saya untuk membebaskan orang-orang saya. Sebab saya tahu Tuan berpengaruh besar kepada mereka. Kalau Tuan sudi mengatakan sesuatu, maka mereka pun akan membebaskan orang-orang saya. Sekali lagi, saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Demak dalam keadaan perang dan menghadapi malapetaka besar. Di sini saya pun harus berjaga-jaga diri. Saya tidak ingin ikut dalam kancah peperangan yang terjadi di sana. Sedikit saya beritahukan pada Tuan Yakob bahwa di Mataram telah terjadi perang saudara. Kalau kita ke sana, sama halnya kita mencebur dalam api neraka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang saya, Tuan Giri? 19 anak buah saya ditangkap dan harta benda milik mereka. Milik kami pun dirampas. Saya mohon Tuan. Saya mohon Tuan Giri sudilah kiranya menolong saya. Ya, kita menghadapi banyak kesulitan. Dan saya mengerti kesulitan Tuan Yakob. Namun, saya tak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuanku yang bijaksana? Mohon petunjuk supaya saya bisa menghadapi orang-orang Damak. Saya tidak berani berjanji, Tuan Yakob. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Tuan Yakob, saya memberikan tempat dan kesempatan untuk beristirahat di Surabaya. Saya tidak bisa memberikan jaminan untuk kebebasan anak buah Tuan yang ditahan di Demak Bintoro. Sebab seperti saya ungkapkan di muka, saya tidak bisa ikut campur atas kemeluk di Demak Bintoro. Jacob van Heemskerk, laksamana dari negeri Belanda itu nampak bersedih. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena satu harapannya pada Sunan Giri, orang bijaksana yang memerintah di Surabaya itu pun tak bisa menolongnya. Lalu dia menulis surat untuk orang-orangnya yang ditahan di Demak Bintoro. Tetapi dia menjadi putus asa karena tak ada seorang pun yang bisa diajak bekerja sama. Tuan Giri yang bijaksana, seandainya ada kesempatan lagi, biarkanlah Tuan sudi menolong saya. Dan saya titip surat ini agar disampaikan kepada anak buah saya yang ditahan di Damak. Ya, saya akan berusaha menyampaikan surat Tuan kepada mereka. Siapa tahu saya bisa menolong Tuan. Ya, tetapi sekali lagi, saya hanya bisa membantu menyampaikan surat ini. Saya tidak bisa berjanji
untuk masalah lainnya. Tuan, saya tidak bisa berlama-lama di Surabaya. Apakah bisa lebih cepat saya menunggu balasan dari orang-orang saya itu nanti, Tuan Giri yang bijaksana? Tuan Jacob van Heemskerk. Tuan Jacob boleh menunggu balasan surat dari anak buah Tuan. Akan tetapi, sekali lagi saya tidak bisa berjanji dan menjamin bahwa saya bisa membebaskan orang-orang Tuan. Saya hanya bisa menyampaikan surat Tuan melalui kurir saya. Terima kasih atas kebaikan Tuanku Giri yang bijaksana. Baiklah Tuan. Saya akan mencoba bersabar menunggu jawaban itu di sini. Tuan tidak perlu khawatir di sini. Untuk keselamatan Tuan pribadi, saya jamin sepenuhnya. Jika ada yang berani mengganggu Tuan, maka pedang yang amat tajam telah menantinya. Jadi orang bule itu sudah sampai di Surabaya, Soreng Giri? Iya, Kanjeng Pati. Dan orang itu minta agar saya menyampaikan surat itu kepada orang-orang tahanan Kanjeng Pati. Katakanlah kepadanya bahwa aku tidak akan membebaskan anak buahnya. Dia akan tetap menjadi orang-orang sini. Kau tahu itu, Soreng Giri? Hamba Kanjeng Pati. Saya memahami apa yang Kanjeng Pati inginkan. Dengan adanya orang-orang itu di sini, berarti Demak memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang lebih dari Mataram. Aku menginginkan tenaga, pikiran, dan segala keterampilannya. Sebab mereka pintar sekali menggunakan senjata api. Dan itu amat berguna bagi perjuangan Demak Bintoro. Kau sendiri tahu, kami dilanda kemelut. Surat ini mohon disampaikan pada mereka. Tuan Yakob membutuhkan jawabannya. Tolong Kanjeng Pati. Baik, aku akan sampaikan surat ini dan tunggulah jawaban mereka. Kanjeng Pati Gending, mudah-mudahan kau bisa mengatur semua ini dengan sebaik-baiknya. Kau tahu saja, Soreng Giri. Percayalah kepadaku dan semuanya akan beres. Hari ini juga kau akan membawa kembali jawaban dari mereka. Biarkan Adrian menjawab surat ini. Dia akan tahu siapa orang-orang Demak Bintoro. Patih Gending sendiri membawa surat itu menuju ke ruangan tahanan. Dia melihat orang-orang tahanan sedang berdiri resah di balik kurungan. Patih Gending tersenyum dingin pada mereka sambil berjalan mondar-mandir. Soreng Giri, orang kepercayaan Sunan Giri itu hanya bisa berdiam karena mengetahui apa yang ada di balik Patih Gending. Patih Gending berdiri di depannya dan tersenyum dingin pada Soreng Giri, mengangguk-ngangguk penuh arti dan penuh isyarat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.